Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menolong kita, menyertai dan melimpahkan segala berkat kebaikannya atas kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-49. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 49, ayat yang ke-7 sampai ayat 9. Tertulis demikian. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, uang kertas yang kita gunakan sekarang ini pada dasarnya dipakai oleh setiap orang untuk transaksi jual beli berlandaskan kepercayaan. Di masa yang lalu, setiap uang kertas mempunyai nilai ekivalennya, yaitu emas yang disimpan dan menjadi penjamin dari uang kertas itu di bank sentral pemerintah. Tapi seiring berjalannya waktu hingga sampai sekarang ini, uang kertas yang kita miliki tidak lagi mempunyai ekivalennya, alias tidak ada jaminan emasnya. Bank-bank pemerintah di berbagai negara hanya mencetak uang kertas tanpa memiliki cadangan emas yang memadai. Jadi, setiap kita pada dasarnya dapat dikatakan menaruh kepercayaan kita pada kertas. Dan setiap orang di dunia ini sepakat bahwa kertas itu mempunyai suatu nilai. Kalaupun sekarang bukan kertas, melainkan angka yang tertera di akun bank, dan juga uang-uang digital, uang kripto dan sebagainya, maka angka itu atau uang kripto itu juga menjadi bernilai karena adanya kepercayaan terhadap nilai angka atau uang kripto tersebut. Terhadap uang ini, baik berbentuk kertas maupun angka digital dan segala bentuk uang kripto dan sebagainya, pada hakikatnya kita tidak bisa bersandar. Kita tidak bisa mempercayai dan tidak bisa melandaskan harapan ataupun kebahagiaan kita di atasnya. Judul perikop dari Mazmur 49 ini adalah kebahagiaan yang sia-sia. Hal ini diperjelas melalui kata demi kata dalam setiap ayat, dan kita mendapatkan pengertian dari Mazmur ini bahwa kebahagiaan yang didasarkan pada harta kekayaan ataupun barang-barang materi tidak dapat menjamin kehidupan dan keselamatan kita. Mungkin untuk sementara orang yang mempunyai banyak kekayaan merasa berbahagia. Tapi ayat firman Tuhan dalam Mazmur 49 ini berkata bahwa harta benda ataupun kekayaan tidak dapat diandalkan dan bukan sumber kebahagiaan sejati, serta tidak dapat menjadi jaminan hidup kita. Ada beberapa pokok yang merupakan rema dari ayat-ayat dalam Mazmur 49 ini. Yang pertama adalah semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, hendaknya jangan mengandalkan kekayaan untuk kebahagiaan hidupnya. Orang yang kaya biasanya merasa terjamin hidupnya karena uang dan hartanya, dan itu membuatnya berbahagia. Sebaliknya, orang yang miskin merasa bahwa hidupnya begitu merana dan menderita karena tidak punya uang dan harta, dan ini membuatnya tidak berbahagia. Kebahagiaan kita, saudara, hendaknya tidak didasarkan pada kondisi keuangan atau harta kekayaan kita, karena kebahagiaan semacam itu adalah sia-sia. Sesungguhnya kita dapat berbahagia dalam segala keadaan
asalkan kebahagiaan kita itu diletakkan dan didasarkan di dalam Tuhan. Yang kedua, harta dan kekayaan tidak menyelamatkan. Di ayat yang ke-8 dan 9 tertulis, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Kita mau bersedekah sebanyak apapun dengan harapan supaya selamat, tidak bisa selamat karena sedekah kita. Keselamatan tidak bisa kita beli. Kalaupun kita punya banyak uang itu tidak akan cukup karena keselamatan itu terlalu mahal harganya. Kita tidak bisa menebus diri kita dengan uang atau kekayaan sebesar apapun, sekalipun kita punya harta seisi dunia ini. Hanya darah Kristus yang sanggup membayar keselamatan kita, dan hanya darah Kristus yang dapat memberikan kita kehidupan yang kekal. Jadi jangan kita mengira bahwa kekayaan akan membuat kita selamat. Tidak sama sekali. Kita perlu Tuhan Yesus agar kita selamat dan hidup kekal. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 di situ tertulis, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berbahagia senantiasa, bukan karena harta kekayaan, tapi kita berbahagia karena Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus kita. Kalau kita hanya melandaskan kebahagiaan kita kepada sesuatu yang semu, maka kebahagiaan kita adalah sia-sia. Tapi kalau kita melandaskan kebahagiaan kita di dalam Tuhan, maka kebahagiaan kita tidak sia-sia, tapi akan terus mengalir dalam hati kita, dan terus kita alami sepanjang hidup ini, bahkan sampai kekekalan. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajar kami supaya kami tidak menyandarkan diri kami kepada harta kekayaan, tidak melandaskan kebahagiaan pada hal-hal materi, tapi sungguh-sungguh kami melandaskan kebahagiaan kami di dalam Tuhan, dan sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kami harta yang begitu luar biasa, yang tidak terkira, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau sudah memberikan kami harta yang termulia, harta yang paling berharga, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, memberikan kami kekuatan, sukacita dan kebahagiaan. Pimpin kami terus ya Roh Kudus. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap dari kami yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan jalan keluar atas setiap kami. Dan Tuhan juga melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, kuasa kegelapan, agar mereka hidup dalam kemenangan, hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!